You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot lay low. You know I came through. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen input, output, pemrosesan dan penyimpanan. Oke, yang pertama adalah perangkat input. Perangkat input yang pertama yaitu keyboard. Keyboard adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol serta melakukan perintah-perintah pada komputer. Tanpa adanya perangkat ini, pengguna tidak akan bisa mengetikkan data yang mereka inginkan, sehingga keberadaannya sangatlah penting. Yang kedua adalah mouse. Mouse merupakan perangkat input yang digunakan untuk menunjuk posisi, pointer atau kursor pada layar. Mouse ialah istilah pinjaman dari bahasa Inggris yang artinya tikus. Bentuknya pas untuk genggaman tangan dan ukurannya kurang lebih sama dengan rata-rata ukuran tikus. Yang ketiga adalah touchpad. Touchpad merupakan perangkat input yang bekerja layaknya mouse, yaitu sebagai penunjuk pointer atau kursor. Bedanya, mouse tergolong portable, device yang dapat dipasang dan dilepas. Kalau touchpad biasanya terdapat pada laptop atau notebook yang sudah terpasang permanen. Cara menggunakannya hanya dengan menggerakkan jari pada permukaan touchpad. Keempat adalah joystick. Joystick ialah alat berupa tuas dan bisa bergerak ke segala arah. Kegunaannya untuk mentransmisikan arah pada permainan video game. Perangkat ini dilengkapi dengan tombol-tombol untuk melakukan beberapa fungsi dan tugas. Kelima adalah webcam. Webcam fungsinya tak jauh beda dari kamera digital. Webcam adalah kamera yang terhubung ke web, bisa untuk melakukan panggilan video atau video call, dan berfoto. Biasanya input device ini terpasang pada komputer dan diletakkan di atas monitor. Bentuk webcam ini seperti kamera CCTV dan dapat merekam jika diaktifkan. Keenam adalah mikrofon. Mikrofon merupakan peralatan input yang berfungsi untuk memasukkan input data berupa suara. Mikrofon sendiri biasanya dihubungkan ke sound card. Oke, sekarang kita masuk ke perangkat output. Perangkat output yang pertama adalah monitor. Monitor adalah keluaran yang berupa sinyal elektronik sehingga sering kita lihat di layar monitor. Gambar tersebut hasil dari pemrosesan data. Resolusi gambar tiap monitor berbeda-beda. Terdapat berbagai jenis monitor, yaitu monitor LCD, tabung sinar kathoda, monitor plasma, dan monitor OLED. Monitor LCD atau Liquid Crystal Display merupakan media penampil yang memakai kristal cair. Kedua adalah printer. Perangkat keras printer berfungsi untuk mencetak data dari komputer, baik berupa teks maupun gambar atau foto. Cetakan dari printer berbentuk hard copy yang dicetak di atas kertas. Alat utama untuk menghasilkan cetakan adalah tinta dan tinta bubuk atau toner. Yang ketiga adalah plotter. Plotter merupakan printer grafis yang mampu menggambar grafis berdasar data yang dimasukkan. Plotter mampu mencetak gambar dengan menyesuaikan ukuran blueprint, arsitektur, dan engineering. Alat output ini dibagi menjadi tiga, yaitu plotter Gerber Infinite, Meccano, dan Final. Selain ketiga macam plotter tersebut, masih ada jenis plotter lainnya seperti plotter pena, elektrostatis, thermal, pemotong, dan format lebar. Keempat adalah headphone atau earphone. Earphone atau headphone berfungsi sebagai alat untuk mendengarkan data berupa audio tanpa bantuan speaker. Perangkat ini dapat dipasang pada telinga pengguna sehingga hanya pengguna yang mendengar suara yang muncul dari komputer. Selain itu, piranti ini juga dapat dipakai untuk berbicara karena ada perangkat komunikasinya.
Yang kelima adalah proyektor. Perangkat keras ini merupakan sejenis alat optik berfungsi menampilkan gambar di layar proyeksi atau benda lain yang dapat menerima pantulan cahaya. Ada berbagai jenis proyektor, yaitu proyektor LCD, proyektor film, slide, overhead, dan proyektor proyeksi. Perangkat output satu ini mengintegrasikan sistem optik, sumber cahaya, dan display, lalu memproyeksikan video atau gambar ke layar atau dinding. Yang keenam adalah speaker. Speaker ialah perangkat keras yang dapat menghasilkan data berupa audio atau suara. Piranti ini bisa juga disebut sebagai pengeras suara karena mampu mengeluarkan volume suara yang menggelegar. Berbeda dengan earphone yang sifatnya privat, suara hanya bisa didengar oleh pengguna, sedangkan speaker mengeluarkan gelombang suara yang sifatnya keras sehingga orang di sekitar bisa mendengar. Sekarang kita masuk ke komponen pemrosesan. Yang pertama ada motherboard. Motherboard adalah papan utama yang digunakan untuk meletakkan dan menghubungkan komponen-komponen komputer, misalnya memori, prosesor, VGA, LAN card, dan lain-lain. Di dalam motherboard terdapat beberapa chip yang berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data pada motherboard itu sendiri. Yang kedua adalah prosesor. Prosesor merupakan sebuah chip yang pada dasarnya digunakan untuk memproses data aritmatika, seperti halnya sebuah kalkulator, di mana dia berfungsi hanya untuk mengolah data melalui input atau masukan dan menghasilkan output atau keluaran. Setiap data yang masuk akan melewati prosesor, kemudian diolah di dalamnya dan menghasilkan output berupa data-data yang diinginkan oleh user. Yang ketiga ada RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan perangkat elektronik yang ada di komputer dan berfungsi untuk menyimpan data sementara sebelum atau sesudah data diproses oleh prosesor. Penyimpanan tersebut sifatnya sementara, jadi apabila komputer dimatikan, ruang penyimpanan pada RAM akan kosong, dan begitu komputer dinyalakan, RAM akan terisi kembali. Yang keempat ada power supply. Power supply adalah salah satu hardware di dalam perangkat komputer yang berperan untuk memberikan suplai daya. Komponen berfungsi mendistribusikan arus listrik ke beberapa komponen yang ada dalam CPU. Fungsi utamanya adalah untuk mengubah arus AC menjadi arus DC, yang kemudian diubah menjadi daya atau energi yang dibutuhkan komponen-komponen pada komputer seperti motherboard, CD-ROM, hard disk, dan komponen lainnya. Ada beberapa jenis power supply yang beredar di pasaran, yaitu AT, ATX, dan DTX. Yang kelima ada heatsink atau kipas pendingin. Heatsink merupakan alat pengendali panas pasif yang menyerap panas yang dipancarkan atau dihasilkan oleh komponen elektronik, kemudian dipindahkan media fluida di sekitarnya. Bisa berupa udara maupun cairan. Umumnya heatsink juga dilengkapi dengan kipas untuk membantu proses pendinginan. Yang keenam ada Video Graphic Adapter atau VGA. VGA merupakan sebuah standar grafis yang digunakan untuk sebuah tampilan komputer analog. VGA atau Video Graphic Adapter adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi mengolah data grafik yang akan ditampilkan oleh monitor. VGA juga memiliki prosesor yang biasa disebut GPU atau Graphic Processing Unit. Sekarang kita masuk ke komponen penyimpanan. Komponen penyimpanan pertama yaitu hard disk. Hard disk adalah perangkat keras komputer atau laptop yang bekerja secara sistematis, di mana menjadi media penyimpanan data. Data-data yang telah disimpan di dalam perangkat hard disk tidak akan hilang, bahkan apabila pengguna mematikan perangkat komputer atau laptop. Dengan kata lain, hard disk memiliki peran sebagai media penyimpanan yang bersifat permanen, atau data-data tidak akan hilang atau terhapus. Yang kedua adalah flash disk. Flash disk adalah media penyimpanan dari floppy drive B. Jenis yang lain umumnya mempunyai kapasitas memori 128 MB S atau D 64 GB dengan menggunakan interface jenis USB-C Universal Serial Bus. Sangat praktis dan ringan dengan ukuran berkisar 96 x 32 mm. Dan pada bagian belakang bentuknya agak menjurus keluar.
digunakan untuk tempat penyimpanan baterai jenis AAA dan LCD, atau untuk fitur MP3, voice recording, dan FM tuner. Dan terdapat port USB yang disediakan penutupnya yang berbentuk sama dengan bodi utamanya. Yang ketiga ada floppy disk. Floppy disk drive atau FDD atau disket adalah perangkat penyimpanan data yang terdiri dari sebuah medium penyimpanan magnetis bulat yang tipis dan lentur dilapisi lapisan persegi yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Yang keempat ada CD atau compact disc. Compact disc suatu disk yang tidak dapat dihapus yang menyimpan informasi audio yang telah digitasi. Sistem standar menggunakan disk 12 cm yang dapat merekam lebih dari 60 menit waktu putar tanpa terhenti. Yang kelima ada DVD. DVD atau digital versatile disc, salah satu jenis CD yang memiliki pita data lebih kecil, spiral data yang lebih rapat sehingga kapasitasnya sangat besar, bisa mencapai 47 GB. Untuk sisi tunggal dan berlapis tunggal laser optis yang digunakan adalah laser merah yang dapat berukuran lebih kecil dari CD. Biasanya kualitas yang dihasilkan juga lebih baik dari CD model lain. Yang keenam ada Blu-ray. Cakram Blu-ray adalah sebuah format cakram optik untuk penyimpanan media digital termasuk video definisi tinggi. Nama Blu-ray diambil dari laser biru ungu yang digunakan untuk membaca dan menulisi cakram jenis ini. Yang ketujuh ada RAM. Random Access Memory. RAM atau Random Access Memory adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Jadi RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara saja saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu agar dapat diproses dengan cepat. Yang ke-8 ada cache memory. Memori cache juga disebut memori CPU adalah Static Random Access Memory atau SRAM berkecepatan tinggi yang dapat diakses oleh mikroprosesor komputer lebih cepat daripada yang dapat mengakses Random Access Memory atau RAM. Memori ini biasanya terintegrasi langsung ke dalam chip CPU atau ditempatkan pada chip terpisah yang memiliki interkoneksi bus yang terpisah dengan CPU. Yang terakhir ada ROM atau Read Only Memory. ROM atau Read Only Memory merupakan sebuah perangkat keras atau hardware yang memang memiliki kesamaan dengan RAM, yaitu dapat diakses secara random atau acak. Dan perbedaannya adalah data yang disimpan dalam ROM bersifat permanen atau tidak mudah hilang meskipun komputer dimatikan secara paksa. Terdapat di motherboard dan di dalamnya ada sebuah CMS. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih telah mengklik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.